Pabrikan. Di dalam gearboxnya. Iya. Kaget, loh ini baru jebol. Lah saya nggak tahu, saya cuma pakai. Kita nggak buat channel rusak-rusak. ini nanti orang nonton pada sibuk nih beli Isuzu semua nih. Wah jadi kegoreng dong. Ini jadi di atas 100 juta dong. Ya terus kaki-kaki kalau bisa diminimalisir, jangan ambil mobil yang kaki-kakinya banyak minusnya lah. Selamat datang di channel YouTube Dome Transmisi. Nah, kali ini kita kedatangan YouTuber otomotif juga nih dari Dival Fakri Channel. Halo. Halo. Halo, Apa kabar, Om? Alhamdulillah sehat. Kok Freddy gimana? Sehat, Om. Sehat, alhamdulillah aman. Nah, ini jadi hari ini Om Dival datang bawa mobil apa nih, Om? Bawa mobil kucing gunung, Panther. Gunung Panther. Iya. Naik anjing. Legend. Mobil penuh kenangan. Penuh kenangan. Iya. Ini kapsul ya? Kapsul 2001 LV, Om. Punya orang tua. Nah, jadi nostalgianya ya biasa deh. Anak 80-90-an diajak orang tuanya naik Panther ke puncak, ke Taman Safari, sampai keinget sampai sekarang. Keinget ya? Iya. Jadi pengen flashback lagi ya? Pengen flashback lagi sambil mengenang almarhum. Orang tua udah nggak ada. Kalau kita nonton di kontennya Om Dival ya, Iya. di YouTube, itu kan kebanyakan mobil bekas ya? Ya, mobil bekas, mobil baru juga. Mobil baru juga. Ada, ya. Nah, kita mau tanya-tanya dulu nih soal mobil Boleh. bekas nih. Siap. Jadi buat teman-teman juga kalau yang pengen cari-cari mobil bekas, nah bisa mampir ke channel YouTube-nya Om Dival. Monggo silakan. Di Silakan situ aja. banyak review. Ya. Sampai Espas Zebra pun ada ya? Iya, Pernah betul. kita lihat. Jadi arahnya ke hard selling sih. Hard selling ya. Yang tadinya review ya. Review ngikutin jejak Om Mobi Fitra Eri dah. Sekarang lebih ke marketing. Jadi channelnya tuh lebih ke pasar otomotif lah. Pasar otomotif. Kalau dulunya petrolhead mengulas spesifikasi, ya kan, riwayat mobil. Lah sekarang penjualan mobil referensi. Dari yang 10 juta cash ada, 50 sampai yang 1 miliar kita gerbek showroom. Tapi memang marketnya mobil bekas ini enak sih, memang gede. Benar, pasarnya di Indonesia. Beda kalau cerita kalau di luar negeri. Yes, nolong banget lah untuk di zaman sekarang ya, yang low budget tetap punya kaki, punya kendaraan bercangkang, nggak kehujanan. Nggak kehujanan, itu yang Iya. penting. Pernah nggak nih Om, kalau mampir nih main kemana, ke showroom atau apa, ketemu mobil yang agak langka nih, Agak tapi langka. dijual misalnya harganya agak miring nih. Agak miring. Pernah nggak Om? Pernah. Pernah ya? Mobil Sering. apa itu? Contohnya? Suzuki Celerio. Celerio. Celerio itu rare banget, tapi Populasinya masih enak dipakai. Buat pemula tuh cocok banget. CVT itu transmisi. CVT ada yang manual, tapi paling langkanya CVT sih. CVT. Kebanyakan manual di lapangan. Ada lagi apa lagi Om? Untuk komersilnya di Himax. Himax. Iya, Himax langka juga. Itu yang kepalanya belesek itu ya? Iya. Agak aneh sih Om. Betul, agak aneh, tapi bagian orang melihat mobil itu kayak seperti K-car-nya Jepang. K-car Jepang. Iya, tapi berbentuk komersil lah. Bensinnya, wah irit itu. Irit ya? Iya. Tapi tenaga ada nggak? Sesuai karakter mesinnya ya begitulah, 3 silinder kan, Iya. getar, Soalnya mobil angkutan kan? mobil angkutan gitu. Cukup kuat sih, Cukup kuat ya? cukup kuat lah. Ada tips nggak nih buat Ah. penonton kalau tips membeli mobil bekas nih versinya Om Dival? Oke, yang paling harus diperhatiin mesin dan kaki-kaki. Mesin, kaki-kaki. Ya, memang sebagian bilang, harus bodinya dulu, yang penting jangan kropos, chassis dan bekok. Ini kan beda pemikiran ya. Kalau saya justru mesin sama kaki-kaki dulu. Mesin, kaki-kaki. Karena itu dua unsur yang pengaruh banget sama nyawa Betul. penumpang. Ya, Setuju. benar nggak? Kalau bodi kan bisa nyicil, misalkan kropos nih di bagian fender depan kiri, nyicil paling sepanel gope rapi, ditambel, dempul, cat, bisa nyicil. Yang penting itu dulu, mesinnya jangan rembes. Kalau yang solar, yang diesel jangan sampai ngobos, jangan sampai keringetan mesinnya, bahasa bengkel begitu. Ya, terus kaki-kaki kalau bisa diminimalisir, jangan ambil mobil yang kaki-kakinya banyak minusnya lah.
Kayak ball Encok-encok ya? joinnya udah otak-otek, link stabilnya bengkok, drag linknya udah oblak, minimal itu deh. Kalau ball joinnya aja atau suspensi springnya apa shock breakernya udah bocor nggak masalah. Nggak masalah ya? Iya, estimasi kan kanan kiri paling nggak nyampe sejuta lah, pakai Kayaba beres. Tapi kita mesti lihat juga sih, maksudnya pertimbangan waktu kita beli dengan minus-minus yang ada, Ya. harganya masuk atau enggak nih? Nah, kan? itu Karena kita harus butuh perbaikan ya. Yes. Nah, paling enak sih pas ketemu sama pemilik showroom itu dijelasin apa adanya, terus dibantu hitung, nah itu enak banget, terima beres. Mobil impiannya apa Om? Yang Saya. kepengen ya? Saya MUX Om. Justru MUX. Iya, Cakep. iya. Cakep. Sama. Ah, Saya MUX. dibanding Pajero, Fortuner saya lebih pilih. Saya nggak peduli deh MUX dibilang lebih lemot, Nah, lebih apa ya? Horsepower paling kecil kan ya? Ya horsepower lebih kecil, tapi kalau saya kembali lagi ke perawatan, MUX itu lebih mudah menurut saya. Berarti ini benar-benar Isuzu lovers ini. Iya. Sampai ke komersil, misal saya punya usaha gitu, mobil barangnya saya pengennya di Max atau Traga lah minimal. Max Traga. Iya. Wah benar-benar Iya. Isuzu lovers. Iya. Pernah ngalamin nggak nih mobil transmisinya bermasalah nih? Pernah Om, Nah, itu belum lama. coba cerita Om. Jadi kurang lebih 2 minggu yang lalu lah ini kejadiannya. Dek lahar dudukan dek lahar, orang bengkel bilang cover transmisi depan itu patah. Pas dibongkar, dibersihin olinya, dibersihin kotorannya, itu masih ada coretan pabrikan di dalam gearboxnya. Iya. Kaget, loh ini baru jebol. Nah, saya nggak tahu, saya cuman pakai. Ini coretan pabriknya masih ada, belum pernah diganti, belum. Wah, berarti dari 2001 sampai 2025 baru jebol nih dek laharnya. Banyak yang ngomong memang kalau Panther tuh jarang ada problem. Jarang problem. Sampai di dealer pun jarang ada yang masuk servis. Iya, Ya kan? itu dia. Sebagian rumor bilang kenapa Panther disuntik mati, ya karena merugikan Nggak bengkel rusak-rusak. dan Gak rusak-rusak. produk spare part Isuzu ya, karena jarang rusak. Ada yang bilang juga Isuzu terlalu kuat bikin mobil, jadi bengkelnya nggak laku. Nah, habis kita Nggak buat channel rusak-rusak. ini nanti orang nonton pada sibuk nih beli Isuzu semua nih. Wah, jadi kegoreng loh. Ini jadi di atas 100 juta dong. Nggak bercanda. Nah, kebetulan saya ada di Domo. Saya pengen tanya nih, Siap Om. tanda-tanda apa awal transmisi Matic mulai bermasalah? Terus gimana cara mendeteksinya? Nah, Oke. itu versi dokter mobil seperti apa nih, Ko Freddy? Kita ambil 2 yang paling banyak transmisi Matic di Indonesia. Itu ada Matic konvensional, Oke. ada CVT. Oke. Ini yang paling banyak nih. Memang di samping ini ada dual clutch ya kan, ada terus DSG, ada AVG. IVT, AVG. ada AGS, ya, AGS. ada AMT, AVG. sebenarnya ada banyak ya. Tapi yang paling banyak kalau kita ngomong Matic itu di Matic konvensional, AT ataupun di CVT. Oke. Tanda-tandanya kalau di AT itu biasanya ada beberapa mobil dia kasih tahu nih kayak pengen ngomong gitu loh ke pemilik mobil. Contohnya D-nya kedip. Oke. Kedipnya nggak normal. Biasa kan kalau kita masuk D kan nyala terus ya anteng Iya. ya. Ini D-nya kedip-kedip. Walaupun kita di P, D-nya kedip Om. Gitu. Seolah-olah dia pengen ngomong nih mobil nih, tapi nggak bisa ngomong kan ya. Nah dia kasih petunjuk di situ. Oke. Ciri-cirinya itu D-nya kedip misalnya. Terus kalau jalan harusnya udah masuk gigi 4 nih. Ya. Karena kita udah biasa nih bawa mobil ini, harusnya kecepatan 70 misalnya. Ini masuk gigi 4 nih, tapi ini kok RPM-nya naik, nggak Iya. masuk-masuk. Oke. Begitu sudah nyentuh 3 ribuan, baru masuk dia. Oke. Nah itu udah tanda-tanda juga tuh. Itu biasanya kalau kita sebutnya selip. Oke. Dia butuh ekstra, harusnya normal di 2 ribuan udah ganti gigi nih, Iya. otomatis kan ya. Dia butuh effort lebih sampai 3 ribuan misalnya. Itu bisa ngembet ke pendingin nggak, Om? Pendingin yang di mana nih? Radiator, water. Kan panas kan, RPM tinggi kan? Oh iya. Iya. Tapi ini gejalanya dia nanti masuk Om. Oke. Cuma dia butuh harusnya di 2 ribuan, pindah nih gigi otomatis ya. Tapi dia nggak pindah. Nggak pindah-pindah. Harus sampai 3 ribuan, Ngeraung deh mesin ya? raung dulu, baru dia masuk. Iya, iya. Nah itu kita ngomongnya selip itu Oh, selip. transmisinya. Itu umumnya karena kampasnya udah mulai tipis. Oke. Nah itu selip. Nah itu biasanya tanda-tandanya kayak gitu, ada yang begitu. Sekarang kita masuk ke CVT. Nah, CVT Kalau gimana CVT kendalanya yang paling sering di Indonesia ini, satu, itu beltnya putus nih. Oke.
bel CVT-nya putus. Yang dari baja itu ya? Yang dari baja, Oke, putus. putus ya. Biasanya paling sering di mobil-mobil Honda nih, kayak gini nih, Honda Mobilio, ya kan? Ini Mobilio. Brio termasuk juga ya? Brio termasuk. Nah, di depan ada satu merah tuh, baru di towing tadi. Oke. Belnya putus. Itu udah nggak bisa jalan Nggak bisa. atau udah Nggak stuck bisa ya? jalan. Ah. Jadi kita masuk D, di gas, nggak mau jalan. Nggak mau jalan ya? Begitupun di R, nggak mau jalan. Oke. Di netralin? Dorong? Dorong bisa. Bisa. Oke. Di D pun kalau udah putus didorong bisa, Om. Oh iya? Iya. Ah. Karena dia udah nggak ada penghubung lagi. Oh iya. Dia cuma muter aja. CVT itu beltnya putus paling sering. Ciri-cirinya biasanya waktu kita sering ganti oli matic itu ketahuan pas di baut pembuangan. Oke. Ada potongan serpihan. Oh serpihan, ya. Makanya kenapa kalau kita kan sarannya oli matic tuh sering ganti, 20.000 ganti, 20.000 ganti. Biar kalau ada putusan itu rontokan tuh ketahuan lebih awal. Biar nggak terjadi sampai putus total. Oke. Begitu udah kita tahu ini udah mulai rontok nih, tapi dipakai masih bisa. Oke. Karena baru rontoknya sebagian. Oh gitu. Belum putus total, tapi kekuatannya udah jauh berkurang. Siap. Om, kepo dong. Satu unit part belt bajanya CVT itu pasaran berapa ya untuk Honda Mobilio? Perbaikan? Iya. Belasan juta lah. Belasan juta? Belasan juta. Serius kok? Iya. Ya, hati-hati tuh ya. Udah dikasih tahu sama Ko Freddy tuh. CVT itu gejalanya paling sering satu lagi kalau di kecepatan rendah antara 20 sampai 40 itu maticnya nggak halus, ada gedeg-gedeg. Oh iya. Nah, nanti lewat dari 40 lancar lagi, Om. Oh iya, pernah tuh saya ngalamin tuh. Jadi dia mainnya di situ aja yang sering gedeg-gedeg, Nah. nanti normal lagi. Itu paling sering tuh gejalanya. Paling sering, ya? Itu biasa pulinya udah baret. Oke. Puli CVT-nya baret. Kasus sama dengan transmisi kepanasan. Jadi nanti di MID-nya, di speedonya kadang ada muncul. Oke. Transmisi nih service Wih. atau transmisi overheat atau apa. Karena suhu dari CVT itu kepanasan. Oke. Nah, itu biasa dia masuk safe mode juga. Nyolok gigi 3. Oke. Matic memang agak ribet, Ribet ya. tapi dipakainya ya enak. Iya, pakai Kalau enak praktis ya. macet-macetan ya. Benar. Nah, terakhir nih Om, pertanyaan. Betul nggak penggerak roda depan pada mobil itu nggak bisa nanjak, susah nanjaknya? Nah, itu rumor orang awam pemikirannya seperti mobil penggerak depan susah nanjak. sebenarnya ini sih balik lagi sama jumlah bobot muatannya ya. Oke. Penggerak depan sebenarnya kalau ibaratnya isinya cuma 2 orang ya harusnya kenceng-kenceng aja ya, kuat-kuat Iya. aja ya nanjak ya. Tapi harus dibantu ancang-ancang juga. Oke. Cuma kalau misalnya memang dibanding sama penggerak belakang memang lebih kuat. Karena basicnya memang penggerak belakang itu kan dia ngedorong ya. Iya. Kalau penggerak depan itu dia narik beban. Iya, narik Tapi memang setuju sih, memang penggerak depan agak sedikit kurang kuat dibanding penggerak belakang. Oke. Tapi balik lagi cara bawa mobilnya nih. Oh iya. Cara bawa mobilnya nentuin. Oh. Sama memang dari mobilnya sendiri memang nggak kuat misalnya. Iya. Tapi cara bawa mobil sama memang mobil itu sendiri, bobot muatan itu pengaruh. Yes. Paling bagus mobil penggerak belakang. Ibaratnya lebih kuat lah ngangkat beban gitu ya. Oke. Mau beban penumpang penuh pun kayaknya rasa masih oke-oke aja. Tapi balik lagi sama kapasitas Penumpang. kekuatan mesin itu. Oh iya. Dan kondisi mobil mungkin. Kondisi mobil juga Kondisi pengaruh. mobil. Betul. Kondisi ban? Kondisi ban ya pengaruh juga kalau bannya Pengaruhnya? gundul ya. Oh iya. Skill Licin-licin driving? gimana ya? Skill driving juga Skill pengaruh. driving juga pengaruh ya. Ya, cukup kok. Oke, sekian video kali ini. Kalau misalnya teman-teman merasa video ini bermanfaat, silakan klik tombol like dan juga jangan lupa untuk subscribe channelnya Domo Transmisi dan juga channel YouTube-nya Om Dival Farid Channel. Farid Channel. Oke, sekian video kali ini. Domo Transmisi, Dokternya Matic. Domo Transmisi, dokternya Matic.